Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kekuatan, hikmat dan pertolongan sehingga kami dapat melalui hari ini dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 17-18. Tertulis demikian. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, situasi kehidupan kita rata-rata tidak mengalami tantangan iman yang berat seperti di beberapa negara lainnya, misalnya di Nigeria dan Mozambik, di mana orang-orang percaya kepada Kristus di sana mengalami serangan, penganiayaan dan pembunuhan dari kelompok-kelompok ekstremis agama lain. Sampai saat ini saudara, di Mozambik ada sekitar 500,000 orang yang harus mengungsi karena adanya serangan dan ancaman sejak tahun 2017. Tantangan iman yang kita hadapi belum seberat saudara-saudara kita yang ada di sana. Masalah yang kita hadapi umumnya hanyalah masalah-masalah seputar kebutuhan hidup, keuangan, kesehatan, pekerjaan, rumah tangga, jodoh, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan masalah perselisihan, perdebatan tentang soal-soal yang tidak penting, serta masalah penyesatan. Kita perlu bersyukur saudara atas situasi yang baik yang kita alami, dan juga harus mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dalam aniaya dan penderitaan di berbagai tempat lain di bumi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun tidak ada masalah ancaman dan aniaya, tapi kita perlu waspada dengan keadaan yang ada, supaya iman kita tetap terjaga dan tidak menjadi sirna dengan berbagai strategi iblis yang berbeda. Dalam 2 Petrus 3 ayat 17-18 ini, Rasul Petrus mengingatkan kembali agar setiap kita orang percaya berhati-hati terhadap berbagai ajaran palsu dan penyesatan yang terjadi. Semakin menjelang akhir zaman, semakin gencar penyesatan yang muncul, yang melanda dunia ini. Terlebih lagi dengan berbagai kemudahan teknologi yang ada saat ini, penyesatan itu begitu masif. Bukan saja dalam hal pemutarbalikan kebenaran, tapi juga dalam hal tawaran akan dosa yang merupakan upaya iblis supaya banyak orang yang menjadi terseret dengan arus dunia ini. Saudara yang terkasih, di sini ada 2 hal yang dinyatakan kepada setiap kita, yaitu supaya kita waspada dan bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Bertumbuh dalam kasih karunia bukan berarti bahwa kita berusaha mendapatkan semakin banyak kasih karunia dari Tuhan. Bukan demikian saudara. Kasih karunia Tuhan kita terima bukan karena hasil usaha kita. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma bagi kita, bukan karena kita layak, tapi karena kita dilayakkan. Kita dapatkan kasih karunia itu bukan karena pekerjaan baik, tapi karena anugerah Tuhan. Maksud dari bertumbuh dalam kasih karunia ini adalah agar kita bertumbuh semakin dewasa, semakin kuat dan semakin dalam secara rohani
dalam anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Salah satu wujud dari bertumbuh dalam kasih karunia adalah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Kita semakin mengenal siapa Dia secara pribadi. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Jangan berhenti di hanya mengenal Tuhan Yesus sekedarnya saja. Kita harus mengenal Tuhan Yesus lebih dalam dan lebih baik lagi dibandingkan dengan saat kita baru menjadi percaya. Kalau selama misalnya 10 atau 20 tahun atau 30 tahun kita menjadi percaya, pengenalan kita akan Tuhan Yesus tidak bertambah, itu artinya kita kurang berupaya untuk mencari pengenalan akan Tuhan. Mungkin fokus kita selama ini salah, saudara. Mari berfokus kepada yang benar. Fokuslah kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kenalah Tuhan Yesus secara lebih pribadi lagi. Bacalah Alkitab, renungkan firman-Nya, berdoalah dan alami Dia dalam hidup kita, supaya kita semakin kuat dan teguh dalam iman kepadanya di hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami waspada dalam menghadapi situasi penyesatan yang terjadi hari-hari ini. Tolong kami ya Roh Kudus, berikan kami pengertian, tuntun kami untuk semakin mengenal-Mu ya Tuhan Yesus, dan semakin mengasihi Engkau, semakin hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di negara-negara yang sedang mengalami aniaya. Kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Lindungi mereka ya Tuhan. Dan kami doakan supaya setiap orang yang mengancam, yang menganiaya, supaya mereka juga mengalami kasih karunia-Mu ya Tuhan. Jamah hati mereka, jumpai mereka secara pribadi, supaya mereka mengalami anugerah keselamatan daripada-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, pulihkan situasi bangsa kami saat ini, dan pulihkan juga situasi bangsa-bangsa di dunia ini. Curahkanlah ya Tuhan, kasih karunia dan keselamatan yang daripada-Mu kepada setiap orang dari segala bangsa. Malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.